Kali ini kita mau bahas masih mengenai grouping, tapi bukan ngegroup tanggal, tapi ngegroup teks. Oke, menarik ya. Jadi di sini data yang sama, teman-teman. Saya punya tanggal dengan produk, penjualan, tipe pembayaran, kurirnya apa, membership, dan jumlah yang terjual. Oke, kita diminta buat laporan penjualan per produksi versus import. Jadi ternyata ya dari sekian banyak produk ini ada 3 produk yang merupakan produk import. Sisanya adalah produk hasil produksi sendiri. Oke. Dan gimana cara tahu siapa aja nih gitu ya? Ada satu rumus dalam Excel 365 yang keren banget, namanya rumus unik. Oke, tapi teman-teman harus punya Excel 365 dan kita akan highlight semua yang ada di bawah produk nih. Oke, Control Shift Down untuk ngeblok semuanya. Oke, buat naik lagi kita Control Backspace dan saya enter, dia akan nge-spill dalam Excel 365. Ternyata ada 8 tipe produk nih. Ada blouse, ada jacket, shirt, skirt, suit, bla bla bla. Oke. Dan 3 ini ya, 3 ternyata import. Berarti ada 5 yang produksi. Dan kita mau dibikin penjualan yang bisa ngegroup ya. Ngegroup 3 ini menjadi import dan sisanya menjadi barang produksi. Oke. Oke, let's see gimana caranya. Kita mau bikin pivot table. Oke, saya akan klik di dalam pivot table, klik dalam database. That's the first step. Oke, step kedua, kita akan pilih insert dan kita pilih pivot table. Lagi-lagi database-nya bagus ya teman-teman ya. Jadi Excel menebak dengan benar. Jadi saya nggak perlu peduli. Excel tanya mau bikin di mana nih, Dit? Mau bikin di worksheet baru apa mau bikin yang udah ada? Saya mau nunjukin di sini. Jadi saya akan klik existing worksheet dan saya akan pilih yang ada di sini. Oke. Dan kita klik OK. Oke, kita klik OK. Ready? Kita udah mulai lagi di step ketiga nih. Kita mau bikin apa? Saya kebayang ya. Saya mau bikin ada import, ada produksi di sebelah kiri ya, ada nama-namanya dan nanti kita akan ambil hasil penjualannya. Jadi kita bisa tahu totalnya berapa, yang import berapa, yang produksi berapa. Kalau kita menggunakan rumus sum ifs boleh juga, tapi proses sama-sama kayak tadi. Kita harus bikin rumus yang panjang. Oke, dan kita harus tes gitu ya dan buat dapet ini. Tapi dengan pivot table gimana caranya? Jadi saya kebayang saya mau bikin produknya di bagian rows ya. Jadi ada produk di bagian rows. Jadi saya akan ambil klik produk atau produk dan saya drag ke bagian row. Oke, that's good. Oke, punya seperti ini. Dan di bagian value saya mau angka terjual. Jadi saya akan lempar ke sini. Oke, this is good. Oke, ini step ketiga. Step keempat, ingat teman-teman, kita pergi ke design dan saya pilih report layout, saya pilih tabular form. Dan judulnya udah bagus sekarang. Oke. Step kelima, saya mau ada separator ribuan ya. Jadi supaya enak dilihat, jadi saya klik kanan, pilih number format, saya pilih number, decimal place-nya jadi 0 dan saya centang di sini supaya ada separatornya. Oke, klik OK dan sekarang jadi bagus. Mungkin teman-teman mau ganti judulnya menjadi misalnya menjadi quantity gitu ya, quantity sales, oke, quantity terjual. Oke. Nah, sekarang kita mau mengelompokkan teks. Kalau tadi kita mengelompokkan tanggal, sekarang kita mau mengelompokkan teks. Dan kebetulan dikasih tahu yang import adalah blouse, vest, sama jacket nih. Oke. Blouse ada di sini, jas ada di sini, tapi si rompi atau si vest ada di bawah. Kita harus kumpulin dia dulu nih supaya kita bisa ngegroup. Oke, itu caranya. Dan sekarang saya mau ajarin trik yang keren banget dalam pivot table bahwa kita bisa ngesortir secara manual. Oke, saya mau naikin si rompi ini ke bagian atas di bawah blouse. Oke, jadi saya akan klik rompi, saya bawa kursor saya ke garisnya. Look, lihat kursor saya sekarang. Kursor saya berubah menjadi kursor keempat arah mata angin ya, dengan tanda panah dan warna hitam. Ini udah ready untuk kita klik dan kita move, kita pindahin. Oke, saya klik, jangan dilepas mouse-nya. Saya naikin ke atas, teman-teman sekarang lihat ada garis horizontal. Oke, mau di sini nggak? Oh, nggak mau ya, karena saya mau terus sampai dia ada di bawah blouse. Oke, udah happy, kita lepas. Dan sekarang si rompi pindah ke yang tempat kedua, keren ya. Dan sisanya tinggal jaket nih, jaket kita pindahin ke yang ketiga, dan blouse, rompi, dan jaket ya, itu udah bersatu nih sekarang. Oke, jadi udah ready untuk kita group. Oke, jadi selagi saya blok 3-3 ini, oke, saya akan klik kanan dan saya melakukan hal yang sama. Tapi kali ini bukan tanggal yang mau kita group, kita mau group teks. Jadi saya akan klik di sini dan tiba-tiba dia menjadi grup 1 dan isinya adalah ini. Dan grup 1 ini bisa kita edit, saya akan pergi ke atas dan saya akan tulis import, enter. Perfect.
Oke, ada subtotal di sini. Sisanya kita tinggal blok aja semuanya nih sampai ke bawah karena 5 ini adalah ada barang produksi. Jadi kita klik kanan, lakukan yang sama, kita grup dan dia menjadi grup 2. Oke, lagi-lagi kita ganti judulnya menjadi produksi. Enter. It's done, teman-teman. It's done. Keren ya? Jadi bos mau bikin laporan mana produksi import bos dari 170 yang terjual bos. Ada 62 import dan 108 produksi. Oke, bos bilang oke, bikinin pakai chart ya supaya saya bisa ngelihat enak nih gitu ya. Oke, no problem. Dan kita udah masuk ke teritori pivot chart. Oke, ini skill yang keren banget kalau teman-teman tertarik bikin data visualisasi. Oke, jadi kita klik dalam pivot table, teman-teman bisa ke pivot table analyze dan di sebelah kanan ada yang namanya pivot chart. Oke, kita klik dan misalnya dia mau apa ya? Bos maunya column chart. Column chart yang ini. Oke, jadi kita klik yang ini aja, kita klik OK. Dan dia muncul di sini teman-teman. Saya akan geser ya supaya bisa lebih besar ya. Oke, dan di sini kita muncul pivot chart-nya. Oke. Dan saya nggak akan bahas sampai kosmetiknya, tapi yang penting yang perlu kita lihat adalah judulnya boleh banget diganti-ganti. Oke, tapi ini biasa legend nggak perlu, grid lines juga nggak mau. Di sini ada outline-nya, ada garis-garis di sini. Saya juga biasanya akan saya hilangkan. Jadi saya akan pergi ke format dan pilih no outline. Oke. Dan menariknya, kalau si bos mau ngelihat summary aja, kita bisa klik tombol di sini untuk collapse dan expand. Oke. Kalau saya klik dalam pivot table, teman-teman, di pivot table analyze ada 2 tombol yang namanya expand field. Judulnya kita buka semua atau kita collapse, kita bikin lebih kecil. Contoh ya, saya collapse dan dia akan bentuknya seperti ini. Dan look at the chart. Chartnya secara otomatis juga nge-collapse. Dia cuma kasih subtotalnya. Importnya sekian, produksinya sekian. Of course, teman-teman bisa klik kanan, tambahin datanya, dibikin bold, dibikin lebih besar, dikasih warna yang menarik, dan lain sebagainya. This is about storytelling. Okay? Dan kalau bos nggak mau lihat produksi, bos cuma mau lihat import, kita klik di sini, kita open, dan dia akan ngebuka hanya importnya secara lebih detail. Oke? Okay? Powerful, teman-teman. Ini powerful untuk ngegroup teks, dan kita bisa gabungin pivot table dari sini dengan pivot chart. Ya, buat teman-teman pergi ke meeting dan berinteraksi dengan bos. Bos mau lihat apa? Oke, kita tinggal klik sana dan klik sini.